Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat buat semuanya, subscriberku dimanapun berada dan viewerku dimanapun berada. Sampai gelipet-gelipet ya. Sing urung subscribe ya, di share. Ini kita telah tiba pada puncak review saya untuk gerbang yang ketujuh dan telah mendapatkan hasil dari perjuangan Mas Ganang dari mulai membuka gerbang 1, 2, 3, 4 sampai 7 dengan berbagai macam problematika dan berbagai macam masalah ujian yang dialami. Dan akhirnya kali ini Mas Ganang menuai hasil, yaitu ternyata di gerbang ketujuh memang ada emas yang telah dia dapatkan. Emas itu nanti bisa dicek ya. Saya akan review juga beberapa literasi penelusuran saya tentang emas Soekarno yang selama ini jadi perbincangan, dan juga ada beberapa penemuan di tempat lain ya. Ada juga yang asli, ada yang palsu, bahkan ada yang jual belikan sekarang di Tokopedia serta Shopee ya. Apa itu nanti kita akan saya bahas. Nah, di sini saya bersama Pak Rofi, kolega saya, teman saya, sahabat saya di sesama guru di sebuah sekolah menengah swasta di Kabupaten Pati, dan kita coba dengarkan bersama ya bagaimana penjelasan beliau, karena beliau menuturkan kepada saya di beberapa waktu yang lalu bahwa saudaranya ada yang menemukan ya emas batangan yang seperti yang diceritakan banyak orang. Nah, gini Mas Rofi, jadi banyak sekali orang mengatakan ada yang itu palsu, ada yang benar. Nah, sekarang coba dari versi panjenengan yang memang melihat langsung atau mendengarkan langsung dari pernyataan saudara panjenengan yang mendapatkan emas itu. Agak keras Mas suaranya, nggak ada pakai mic. Pertama, saya itu bukan praktisi supranatural, juga bukan orang yang mengenal dunia gaib atau dunia magic, enggak lah. Dunia kimia nanti. Saya hanya orang biasa saja. Cuma memang ini diminta Pak Nuri untuk kayak semacam menceritakan kembali sebuah pengalaman yang beberapa waktu yang lalu saya ceritakan ke beliau ini. Ya benar tadi yang disampaikan, tapi mengenai desa tokoh siapa tadi? Ganang gitu ya? Iya, Ganang siapa? Ya saya nggak kenal dengan figur tersebut, walaupun YouTube-nya terkenal di mana-mana, tapi saya nggak pernah melihat sama sekali. Jadi prosesnya kayak apa dia dalam melakukan ekspedisi eksploitasi, ya saya juga tidak tahu. Pengalaman kan beda-beda. Yang jelas saya bukan penonton channelnya, jadi saya tidak paham. Jadi saya tidak mengelaborasi, tapi ya menceritakan cerita saya sendiri gitu. Karena benar tadi disebutkan, memang saya tuh punya saudara yang ya orang biasa juga ya. Saudara saya itu orang biasa juga ya. Dia memang orang yang dengan rahmatnya Allah, orangnya buta sejak lahir ya, minimal sejak kecil lah, saya lupa. Karena ketika kecil ya saya melihatnya sudah orangnya nggak bisa melihat gitu. Nah karena nggak bisa melihat, jadi tunanetra, maka sejak kecil dia tidak disekolahkan di sekolah umum. Jadi sekitar umur 4 atau 5 tahun itu sudah berada di pondok pesantren, di pesantren Quran, menghafal Quran. Kira-kira dia umur 25 atau 27 tahun, lalu lupa ya. Sudah doyong dari pondok atau lulus menjadi hafid Quran. Nah saya tidak tahu dia ketika di pondok itu apakah ya hanya ngaji hafalan Quran atau mendalami hal-hal yang lain, saya juga tidak paham ya, karena dia tidak pernah di rumah ya. Selama mondok itu ya mondok terus, jarang sekali pulang, mungkin 2 atau 3 tahun sekali mungkin baru pulang.
bahwa emas itu hasil tirakat. Dia minta saran ke bapak saya, baiknya diapain emas hasil tirakatnya itu, dikembalikan, disedekahkan atau bagaimana. Ya saran bapak saya ya, dong kamu itu orang yang serba kekurangan dari segi duit itu, ya jual saja gitu kalau memang laku. Jual saja nanti untuk kebutuhan hidupmu sampai mati, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk hidup lah intinya. Daripada dia bekerja ya susah om tunanetra. Ya akhirnya dijual betul, laku entah berapa M saya lupa. M ini nilainya. Miliar ya? Miliaran. Ya, setelah itu dia beli tanah di daerah Ngalian Semarang, punya istri juga dibawa ke sana. Beberapa saudaranya dulu juga dia bawa ke sana. Ya itu sih, itu pengalamannya kayak gitu. Tapi kalau ditanya yang lain-lain, tirakatnya modelnya kayak apa, saya tidak tahu karena saya tidak menyaksikan. Saya hanya tahu ketika dia datang ke rumah membawa itu. Nah, tadi kalau Pak Nuri tanya emasnya itu asli apa tidak ya? Pengen membuktikan ya jual saja gitu. Ya, kalau yang saudara saya tadi kan asli, makanya dijual aku gitu. Kalau yang punyanya Ganang Setiaka asli apa tidak? Ya, coba jual. Kalau ada yang beli dengan harga fantasi ya emasnya itu asli. Kalau dijual nggak laku berarti tidak asli. Jadi jelas kalau punya saudara saya itu asli karena laku dijual. Ya, jadi dari kisahnya yang tadi disampaikan Pak Robi itu, yang pertama memang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan seperti itu. Ya. Yang pertama tadi kita dengar bahwa beliau itu buta sejak kecil. Ya. Ya, kemudian dia tinggal ibu saja kan, tanpa bapak, karena anak yatim kan. Nah ini kriteria ini yang ketiga juga menguatkan dia di pondok pesantren sebagai penghafal Quran. Ya. Ini mungkin catatan-catatan penting ya, di mana ibaratnya keadaan itulah yang mungkin bisa menyebabkan segala pintu-pintu gaib atau apa itu bisa terbuka ketika dia punya kemauan kali ya. Ya kita nggak tahu tuh seperti apa, walam. Tapi dari saya mencoba ini informasi dari yang saya baca udah ramai sekali di internet. Itu 2019 ada warga dari Sumatera ketika rumahnya terbakar dan dia hendak membangun kembali rumahnya. Dia menduduk sendiri itu, mencangkul, dan dia mendapatkan uang yang sama. Nah, uang? Bukan uang, logam emas. Oh, logam emas, ya, logam emas, ya. Itu apa? Gimana ceritanya itu yang jelas itu dari, saya rasa itu dari sebuah apa ya? Biasanya dari penderitaan. Didapatkannya itu. Lah, kalau Ganang Setiaka ini memang dia dalam penelusuran secara tidak sengaja kan dia awalnya menemukan penampakan mengancam mereka jangan ke situ karena khawatir dia akan mengambil emas. Lah menyebabkan tim jadi penasaran apa ya emas atau memang itu cuma lelucon belaka dari jin-jin itu. Akhirnya mereka beradu dan ternyata terbuka ada 7 gerbang. Dari tiap gerbang itu hampir setiap hari saya review dan ujiannya luar biasa ya. Mungkin kalau zaman kita atau orang umum mungkin bisa jadi nggak dapat. Kenapa? Karena ada ujian di mana saling menyalahkan, saling egois, ingin menang sendiri, memperebutkan kekuatan dan emas, bahkan ada godaan harta tata wanita. Tapi mereka karena tidak niat, tujuan awal Ganang Setiaka hanya membuka misteri emas itu bukan hak kita. Kita ini explore uangnya dari YouTube itu sendiri, bukan untuk dari emas. Nah itu yang menyebabkan jadi tim itu tetek, ya tetek artinya dia tidak menginginkan emas itu. Akhirnya lolos dalam setiap ujian itu, ya. Kita tidak menginginkan apa-apa, kenapa harus berantem seperti itu? Nah kalau zaman kita mungkin niatnya udah mau emas, otomatis pasti akan berantem, bisa bunuh-bunuhan. Saya niatnya kalau misalkan saya pelakunya, saya juga nggak niat emas. Tapi apa? Saya mbak. Loh menarik lagi, ini ada salah satu kolega saya juga yang beliau itu juga guru agama, Pak Marno. Oh gitu, iya. Gimana pendapatnya? Beliau ketika saya nyinggung ini, beliau dulu itu pemburu. Pemburu dolar. Pemburu emas. Pemburu emas. Emas goib. Iya. Oh, tapi nggak pernah dapat kan? Ya karena salah yang diburu salah. Harusnya mbak, bukan emas. Benar, itu juga termasuk saya. Saya akan membaru mbak daripada emas, ya kan? Mas Nuri sudah nyari mbak ya, mbak yang cantik. Salah memburu, salah target. Nah, sekali lagi dari channel ini ya ditunjukkan untuk kita mengedukasi. Anda percaya tidak itu urusan Anda, tetapi ini sebagai pengetahuan. Ya, lain lubuk, lain belalang, lain orang yang melihat, lain orang menilai.
lain juga orang itu mendapatkan ilmu dan manfaat. Ya, tetapi saya sebagai manusia sama bertujuan untuk memberikan pendapat, syukur-syukur bisa mengingatkan kan begitu kan. Ya, syukur-syukur dari sini ada ilmu yang kita bisa petik. Nah, mungkin Pak Robi mau ngasih pesan-pesan barangkali. Pesan-pesannya ya tonton channel Nuri saja. Iklannya biasanya 2 itu di depan, nggak usah di skip. Saya itu tiap malam aktivitas saya ketika jelang tidur ya nonton iklan-iklannya dia, videonya mah enggak. Videonya nggak pernah saya tonton. Sembarangan. Iklannya aja 2 gitu. Pantesan dolar saya naik terus itu gara-gara terus yang saya kerapnya ganti ini. video lain. Saya tonton 2 iklan sampai saya tuh capek ketiduran. Iya. Cepet itu obat Iya. tidur buat Iya. saya mungkin. Karena iklannya memang baru 2 guys ya. Nanti kalau sudah ramai ya viewernya tambah. Oh ya, ini Pak Robi juga punya channel ini. Boleh promosi dong? Ya channelnya nama Muhammad Rofi. Gitu ya. Kalau bisa ada di link di deskripsi. Oh, nanti siap. taruh. Siap nanti. Sudah Ya. subscribe saya. Akunya apa akunya? Muhammad Rofi itu lihat aja di Google Classroom kan ada. Nanti kan saya taruh di link bawah, ditaruh deskripsi ya. Iya. Termasuk channel-channelnya Mas Ganang Setioko ya, teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Ganang Setioko, CS, Mas Yowan, Mas Kiwarso ya, Mbah Dangik, Bang Marcel, Saraswati. Semangat Saraswati bisa sekolah. Ini Saraswati sekarang bisa sekolah gara-gara dibuatkan channel. Itu Yang indigo timnya itu. siapa? Ganang Setioko. Oh, timnya Ya, Ganang. jadi Ganang Setioko itu yang pertama ex dukun. Itu yang sekarang tutup dukunannya. Dia dukun dulu. Padahal masih Bukan Ganang Setioko, Mbah Dangik sama Kiwarso dulu dukun. Oh, gitu. Satu perguruan. Karena tantangan lama-lama dia menyadari kalau dia itu mungkin tidak ada apa dengan ilmu Allah seperti itu. Akhirnya dia insaf dan ikut jadi YouTuber. Ya Ganang setiap itu dukun. Enggak, dia biasa aja. Oh, orang biasa. Kemudian kalau Saraswati indigo. Dia orang tidak mampu, dia tidak bisa sekolah, tapi dia punya kemampuan indigo, anugerah itu. Terus diajak explore dan banyak subscriber untuk menyuruh dia karena Setioko dibuatkan channel biar dapat uang. Oh iya. Dan sekarang sudah sibuk sekolah. Nah, luar biasa ini. Jadi sekarang itu ada 2 ex dukun dan 1 preman. Ada ini si Marcel preman. Preman biasanya bawa minuman keras macam-macam karena pengen melawan Ganang Setioko caranya. Tapi lama-lama sekarang dia insaf dan dia Jadi ikut timnya. jadi YouTuber. Iya. Itu tadi satu timnya. Semuanya punya channel masing-masing. Oh, punya Dan hebatnya ketika explore itu gantian. Misalkan satu ekspedisi explore nih, bisa jadi 3 video dibagi satu-satu. Oh gitu. Ya, Ganang Setioko tidak tiap hari dari dia channelnya, hanya 3 hari atau 2 hari kalau dia terjun ada. Jadi pembagiannya luar biasa. Dan kemarin saya mengucapkan bela sungkawa Mas Kiwarso yang channelnya itu hilang di BD itu. Subscribernya 0 jadinya hilang. Oh gitu. Ya, Bisa, gitu. dihack. Iya, dihack. Karena memang tidak semua orang suka. Tidak semua orang lihat kita ini juga ada orang yang tidak suka dengan kita. Sebaik apapun orang itu pasti anak semua orang senang. Ya semangat tetap sama Mbah Dangik, semangat Mbah Dangik ya, pokoknya belajar terus. Dia Saraswati semoga belajar terus dan tetap cita-citanya harus dijalankan ya, sekolah terus, explore juga jalan, enggak apa-apa ya. Kemudian Mas Yohan semoga segera menikah. Dapat bocoran katanya Mas Yohan pengen nikah sama Saraswati. Preman 2 alam, jangan lupa kolam ikannya, bawalnya, jangan lupa nanti kalau saya pulang ke Kelampok Banjarnegara, insya Allah tak mampir ke sana, pengen mancing, ya. Kalau tak sinau itu loh, apa namanya, menguji penampakan. Oke, terima kasih buat semuanya, Mas Rafi, terima kasih banyak. Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan dimanapun adalah sekolahan, siapapun guru kita dan kapanpun jam pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.